Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video pembelajaran yang menarik mengenai materi tekanan zat dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kintan Anisyah dengan NIM 4201151006 dari kelas Pendidikan IPA 20A Universitas Negeri Medan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Halim Simatupang, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program dalam pembelajaran IPA. Sebelum memasuki inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Berikut merupakan kompetensi inti yang kita gunakan untuk materi pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini. Maka kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu 3.8 dan 4.8, di mana 3.8 yaitu memahami zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. KD 4.8 yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Maka indikator pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran yang kita gunakan yaitu 1. Menjelaskan konsep tekanan zat padat. Yang kedua, menjelaskan konsep tekanan zat cair. Yang ketiga, menjelaskan konsep tekanan zat gas. Dan yang keempat, menyajikan penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya saya akan memberikan sebuah contoh soal untuk teman-teman agar dapat lebih memahami materi yang telah diberikan. Teman-teman semua tahu tidak tekanan itu apa? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan. Nah, tekanan sendiri terjadi akibat adanya gaya tekan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Satuan dari tekanan yaitu Newton per meter kuadrat. Juga dapat dinyatakan dalam satuan PA atau Pascal. Tekanan terdiri atas 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Coba kita lihat pada ilustrasi ini. Nah, di sini terlihat bahwa bebek dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya sawah. Ya karena memang bebek juga tinggalnya di tempat ataupun daerah yang berlumpur. Tetapi kalau kita perhatikan kembali, kenapa ayam mengalami kesulitan untuk mencari makan di daerah yang berlumpur? Mengapa bebek dapat memiliki kemampuan berjalan di atas lumpur, sedangkan ayam tidak memiliki kemampuan seperti itu? Di sini kita perlu memperhatikan struktur kaki ayam dan bebek pada gambar yang telah saya tampilkan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa bebek memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Rancangan struktur kaki bebek dilengkapi dengan selaput, sehingga bebek dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan kaki bebek terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah masuk terperosok ke dalam lumpur. Bagaimana teman-teman? Banyak sekali fenomena di alam yang berhubungan dengan konsep tekanan. Sangat menarik, bukan? Selanjutnya saya akan membahas secara rinci mengenai tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Mari disimak. Yang pertama kita bahas adalah tekanan zat padat. Kita semua tentu ya memiliki pulpen. Pulpen yang biasa kita gunakan untuk menulis. Tapi kali ini saya perintahkan kalian untuk mencoba menekan pulpen ke tangan kalian. Nah, kalau perintah yang seperti ini, kalian bakalan memilih yang mana nih? Ujung pulpen yang runcing atau pangkal pulpen? Pasti banyak nih di antara kalian yang bakalan memilih pangkal. Karena mungkin rasanya tidak sakit apabila ditekan.
Nah, berarti kalau kita pilih ujung, berarti rasanya sakit dong. Rasa yang kalian rasakan karena pulpen tadi merupakan konsep sederhana yang menjelaskan sebuah tekanan. Sakit ini menunjukkan tekanan. Besarnya tekanan yang dihasilkan pada tangan tergantung pada besarnya dorongan yang biasa disebut dengan gaya yang kita berikan pada tangan tadi dan luas bidang tekannya. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Dan apabila luas permukaan suatu benda semakin kecil, maka akan dihasilkan tekanan yang semakin besar. Nah, contohnya tadi apabila kalian memilih ujung pulpen untuk ditekan ke tangan atau ya kan ditekan ke tangan gitu, tentu rasanya akan sakit. Karena apa? Ujung pulpen tersebut memiliki permukaan yang kecil. Jadi, apabila diberikan sebuah gaya, maka akan menimbulkan tekanan yang semakin besar. Nah, setelah diberikan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, apakah kalian sudah memahami konsep dari tekanan tadi, tekanan zat padat? Kita bisa memahami mengapa Tuhan menganugerahkan gajah dengan permukaan kaki yang besar, yaitu agar tekanannya kecil. Apabila permukaan kaki gajah kecil, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya, paku ujungnya dibuat runcing agar tekanannya besar. Kalau ujung pakunya tumpul, maka tekanan yang diberikan juga akan kecil. Secara matematisnya, tekanan zat padat dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan N per meter persegi. F yaitu gaya yang bekerja pada benda, satuannya yaitu Newton, dan A adalah luas permukaan, satuannya yaitu meter persegi. Berikut contoh soal yang akan saya berikan untuk memudahkan teman-teman semua memahami tekanan zat padat. Berikut contoh soalnya. Sebuah benda padat dengan luas alas 50 cm persegi diberi gaya sebesar 10 Newton. Berapakah besar tekanannya? Nah, dari soal ini diketahui bahwa A sama dengan 50 cm persegi. Maka apabila kita jadikan meter persegi, jadi hasilnya 0,005 meter persegi. Di sini diketahui juga nilai gayanya yaitu 10 Newton. Dan ditanya adalah tekanannya. Tinggal kita masukkan rumusnya saja tadi bahwa P sama dengan F per A, atau tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Maka sama dengan 10 Newton per 0,05 meter persegi. Dan hasilnya sama dengan 2000 Newton per meter persegi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai tekanan zat cair atau biasa disebut dengan hidrostatis. Tekanan zat cair adalah tekanan yang diberikan oleh cairan di sekitarnya. Semakin besar kedalaman, maka tekanan zat cair semakin besar. Kita perhatikan pada bejana berikut. Perhatikan gambar berikut, di mana sebuah bejana dengan 3 lubang dan posisi yang berbeda. Yang A, lubang yang terdapat pada posisi dangkal akan memiliki tekanan yang rendah. Yang B, lubang yang terdapat pada posisi sedang akan memiliki tekanan yang sedang. Yang C, lubang yang terdapat pada posisi dalam dan akan memiliki tekanan yang tinggi. Kesimpulannya, bahwa bertambahnya kedalaman, maka semakin bertambah juga tekanan hidrostatis. Secara matematis dapat dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya kilogram per newton. Dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Contoh penerapan dari tekanan zat cair atau hidrostatis yaitu menyelam, di mana pada saat menyelam, semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita ini akan merasa sakit karena meningkatnya tekanan hidrostatis.
Selanjutnya yang kita bahas adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ahli matematika, yaitu Archimedes. Kesimpulan dari penemuannya adalah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk dapat memahaminya, maka saya akan langsung memberikan sebuah ilustrasi. Teman-teman semua pasti sudah pernah melakukan praktikum mengenai telur dan air, ya kan? Nah, hasilnya nanti ada yang terapung, ada yang melayang, dan tenggelam. Kalau yang terapung, itu karena benda terapung memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Kalau melayang, benda yang melayang karena memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan kalau benda yang tenggelam, itu karena benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Besarnya gaya Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa, yaitu gaya Archimedes, sama dengan rho F, yaitu massa jenis fluida, dikali dengan G, gravitasi, dan dikali dengan Vb, yaitu volume benda yang tercelup. Langsung saja kita memasuki contoh soalnya. Soalnya yaitu sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis airnya 1500 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa gaya ke atas yang dialami benda? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa volume sama dengan 0,5 meter kubik dengan rho-nya 1500 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya Archimedes atau gaya ke atasnya, ya kan? Masuk ke rumus tadi, Fa sama dengan rho F dikali G dikali Vb sama dengan 1500 dikali 10 dikali 0,5, hasilnya yaitu 4500 Newton. Bagaimana mudah bukan pengaplikasiannya? Yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai hukum Pascal. Di mana hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh penerapan hukum Pascal yaitu pada pompa hidrolik. Perhatikan gambar berikut. Di mana F1 merupakan gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 dan akan menghasilkan tekanan. Tekanan yang diberikan akan menekan pada bidang 2, sehingga bidang 2 akan mengalami gaya angkat. Hukum pada pompa hidrolik dapat dirumuskan dengan P1 sama dengan P2. Kalau dijabarkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana tadi P1 adalah tekanan 1, P2 adalah tekanan 2, F1 adalah gaya 1, F2 adalah gaya 2, A1 adalah luas bidang 1, dan A2 adalah luas bidang 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menjadi gaya angkat pada bidang 2. Jadi, tekanan pada bidang 1 harus sama, besar dengan tekanan yang mengangkat bidang 2. Selanjutnya yang kita pelajari adalah tekanan zat gas atau tekanan udara. Tekanan gas adalah tekanan udara pada suatu tempat. Semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang tekanan udara. Alat ukur untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Menurut Torricelli, hubungan antara ketinggian dan tekanan udara adalah H sama dengan 76 cm Hg dikurang tekanan yang terbaca pada barometer dikali 100 meter. Mari kita kerjakan contoh soal berikut. Sebuah balon udara terbang dengan ketinggian 500 meter. Tentukan tekanan udara di ketinggian tersebut. Maka diketahui H sama dengan 500 meter. Dan ditanya ialah tekanan udaranya. Kita menggunakan rumus yang tadi dan dihasilkan 500 sama dengan 76 dikurang P dikali 100. 500 per 100 sama dengan 76 dikurang P. P sama dengan 76 dikurang 5. Dan nilai P adalah 71 cm Hg. Selanjutnya ialah hukum Boyle.
di mana menyatakan tekanan udara berbanding terbalik dengan volume pada ruang tertutup dan suhu tetap, sehingga hasil antar tekanan adalah konstan. Secara matematis dirumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 ialah tekanan 1, P2 ialah tekanan 2, V1 ialah volume 1, dan V2 ialah volume 2. Contoh penerapannya yaitu pada jarum suntik. Ketika jarum suntik didorong, maka tekanan yang ada di dalam ruang akan meningkat dan volume gas akan berkurang. Mari kita kerjakan contoh soal berikut. Gas bervolume 200 ml terdapat di ruangan tertutup. Jika tekanan di udara tersebut 60 cm Hg, hitung ketekanannya jika berada pada volume 150 ml. Diketahui V1 sama dengan 200 ml, P1 sama dengan 60 cm Hg, V2 sama dengan 150 ml, dan ditanya P2, maka langsung saja kita masuki ke rumusnya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, 200 dikali 60 sama dengan P2 dikali 150, 12.000 sama dengan P2 dikali 150, P2 sama dengan 12.000 per 50 sama dengan 80 cm Hg. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.